Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Hamzah Al-Arif ya di channel kesayangan kita, channel komentar Mang Hamzah. Sebelumnya gua mau mengucapkan terima kasih yang sudah mengikuti, yang sudah meng-subscribe ya channel gua. Semoga semuanya sehat selalu, rezekinya lancar, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa gua bakal membahas atau mereact video-video yang sedang viral, tentunya tentang perpolitikan Indonesia ya. Oke, ada apa nih yang gua bakal bahas? Ini sangat viral dan mencengangkan, yaitu tentang KPU mengaku bahwa server ada di Alibaba. Waduh, terbongkar ya, kuasa Allah ya. Akhirnya mereka sendiri yang membongkar. Iya, ini dibongkar melalui sidang ya. Sidang apa? Makanya saksikan sampai akhir. Jadi nggak salah paham ya. Oke, kita mulai aja dari sekarang. Tanpa basa-basi, tanpa salah paham. Oke, kita mulai dari sekarang. Pihak termohon bekerja sama dengan Alibaba Cloud ini masalah tidak untuk diketahui publik? Benar nggak ada kontrak terkait pengadaan server ini? Berapa nilainya? Pada siapa? Sampai kapan kontrak itu berlangsung? Berapa lama? Di mana kontraknya dilaksanakan? Ini dokumen yang menurut termohon dikecualikan. Hadirkan ke persidangan ini. Saya mau PPD-nya nunjuk ini dikecualikan. Apakah segitu banyak dokumen dan itu semuanya dikecualikan? Tunjukkan sama saya. Betulkah seluruh dokumen itu kemudian ditutup untuk publik sehingga publik nggak bisa tahu? Yang masalah itu di mana? Jadi sehingga kita tidak menganggap karena ada satu dua yang harus dirahasiakan semuanya jadi tertutup. Mencantumkan bahwa terkait dokumen pengadaan barang dan jasa server adalah informasi yang dikecualikan. Jadi informasi yang bisa dibuka itu baru pengesahan tingkat nasional. Tapi secara praktek itu ada pengesahan berjenjang. Sifatnya rights ya, yang sifatnya rights itu dia tidak terborder soalnya. Jadi ketika dia berlaku di satu teritori, dia akan melakukan desain. Nggak bisa warga negara tempat lain, dia warga negara, dia tidak bisa mengakses tempat lain itu di kita tidak berlaku seperti. Akhirnya kebongkar ya. Bagus banget nih hakimnya ya, menyecar anggota KPU. Waduh, sangat luar biasa. Yang kemarin koar-koar bahwa rahasia negara nggak boleh ya, nggak boleh dibocorkan. Mana? Terdiamkah sekarang? Silakan ya, ini rahasia negara loh. Kok bisa yang ngendaliinnya Alibaba ya, orang asing, orang luar jelas itu ya. Gimana tanggapan kalian? Tulis di komentar. Kita lanjut. Server data hasil pemilu kok ada di luar negeri? Emang boleh? Emang boleh. Baru-baru ini, Cyberity, komunitas yang berfokus ke isu keamanan cyber, nemuin kalau ternyata server cloud untuk website KPU seperti Sirekap dan pemilu2024.kpu.co.id berada di server Cina, Prancis, dan Singapura, bukan di Indonesia. Berdasarkan peraturan dan undang-undang, data pemilu ini seharusnya berlokasi di Indonesia. Beberapa pakar teknologi juga menilai data ini seharusnya nggak berada di server luar karena bisa merusak kemurnian data tersebut. Emang apa aja sih yang bisa terjadi kalau servernya ada di luar negeri? Mulai dari kekhawatiran privasi karena data sensitif ini bisa jadi target peretas atau pemerintah asing yang punya akses ke server tersebut. Betul. Terus bisa juga masalah potensi manipulasi. Belum lagi masalah keterbatasan akses untuk mengelola dan juga untuk menganalisis data, terutama kalau ada pembatasan akses atau intervensi dari pihak luar. Dan kalau terjadi pelanggaran hukum terkait data ini, penegakan hukumnya jadi sulit karena ada peraturan berbeda yang terlibat. Gimana pendapat kamu soal ini, Claudizan? Share di kolom komentar ya. Ya. Good. Mas Asto izin Mas, yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal. Akhirnya setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya.
cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah. Maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Iya. Yang kemudian yang kedua, Betul. Yang terutama adalah kesadaran dulu. Ini banyak orang yang belum sadar. Iya, gua heran ya. Ya, terutama pendukung 02. Gua juga heran. Bukti-bukti sudah ada banyak. Semuanya udah terungkap, gamblang, transparan. Tapi tetap aja buta ya. Tutup mata ya. Aduh, luar biasa. Demi kekuasaan, demi ini mungkin gengsi mungkin ya. Udah ngedukung pihak yang curang atau kayak gimana, tapi dia malu untuk mengakuinya. Nah, yang seperti itu yang bahaya ya. Kita mulai lagi. proses politik, hukum, dan kebudayaan ini satu kesatuan. Mas, kemarin P3 menyatakan soal hak angket itu belum ada langkah konkret, Mas. Jadi KPU dianggap curang, KPU dianggap berpihak misalkan, itu semua bisa diklarifikasi, bisa dijelaskan. Soal survei di luar negeri, jadi mereka kaget karena cloudnya ternyata terafiliasi ke Alibaba. Siapa aja, Pusatnya juga ke Cina sana. Kenapa bisa pakai afiliasinya atau servernya yang ada di Singapura? Itu yang bisa terjadi. Sepanjang yang saya ketahui, berdasarkan laporan tim yang mengelola Sirekap, semuanya dalam negeri, Bang. Percaya nggak? Kalau MK bilang, oh nggak bisa, ini tidak akurat, ini buktinya nggak. Habib Bana ya, wajib didengarkan nih. Waduh, kalau Habib Bana udah keluar suaranya, harusnya hati kita juga ikut terbakar nih ya. Terbakar semangat maksudnya ya. Kita coba lihat. Kuat, nggak boleh dibawa ke MPR, selesai. Jasa paman. Udah repot udah kalau pakai jasa paman, Bu. Anak kecil aja boleh jadi kawapres. Emang jasa siapa? Jasa paman. Makanya lu paman yang benar. Lu pulang bilang sampai paman, man, jadi hakim jadi HP ke? Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak? Nah, itu sebetulnya cara menyelesaikan. Gak perlu ribut. Yang penting DPR-nya adil, MK-nya juga adil. Nah, saya berharap begitu. Jadi gak usah ribut. Tapi kalau MK-nya tidak jujur, tidak adil, DPR-nya gak dipercaya lagi oleh rakyat, ada jalan ketiga. Apa jalan ketiga? Ekstra parlementer. Apa, Bu? Gak tahu. Bu! Makanya nih hari pokoknya ibu-ibu di sini mesti pinter politik semua. Amin. Ibu pulang dari sini ngadu ke suami, kita habis dapat pelajaran S2 udah habis berisik. Jadi sarjana semua, insya Allah. Bu, ekstra parlementer maksudnya perjuangan di luar parlemen. Apa tuh? Rapat jalanan. Apa tuh? Sidang rakyat. Apa tuh? People power. Apa tuh? Revolusi. Apa sih tuh? Berontak. Uyang-uyang amat. Gua ngomong begini gak paham, begitu gak paham, ya udah ngomong berontak. Paham kan? Paham, Bu? Oke ya. Benar sekali ya apa yang dikatakan Habib Rizik Syihab ya, bahwasanya kita tempuh dulu jalur-jalur benar ya, jalur-jalur parlemen.
jalur-jalur undang-undang ya. Kita lewat DPR dulu, lewat MK. Kalau kedua-duanya nggak bisa ya udah, hukum rakyat berlaku. Oke, seperti itu ya pesannya. Semoga aja semuanya ini terungkap, semua kecurangan-kecurangan. Banyak yang sadar ya atas perpolitikan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ya, seperti itu. Oke, cukup sekian video dari gua. Terima kasih banyak nih ya yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Semoga saudara-saudara semuanya dari Sabang sampai Merauke diberikan kesehatan selalu ya. Rezekinya lancar, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, dan juga yang sedang menjalankan ibadah puasa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, ketemu lagi ya dengan gua Hamzah Al-Arif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.